Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri din. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama senantiasa tahadus bi'ni'mah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sufrijal MA, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, serta ilmunya bermanfaat baik itu di dunia maupun sampai akhirat. Juga mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan pula rezeki kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'an summa ja'ala sam'a wal basar wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari rahim atau perut ibu kita sampai kita keluar. Setelah keluar, bayi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran terlebih dahulu. 40 hari setelahnya, setelah Allah memberikan bayi, setelah Allah berikan bayi itu pendengaran, kemudian bayi itu Allah kasih penglihatan. Kita memperhatikan lahirnya seorang bayi, bila mana keluar bayi tersebut dalam keadaan Islam atau selamat, kemudian mempunyai orang tua pun sama Islam juga, akhirnya bayi itu lewat orang tuanya diajarkan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar, orang tua tersebut mengazaninya dalam rangka memperkenalkan Allah kepada bayi tersebut. Ternyata bayi
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bayi itu diawali dengan pendengaran, kemudian 40 hari setelah pendengaran itu Allah berikan penglihatan sampai bayi itu sempurna, bisa melihat, bisa mendengar, mempunyai hati. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam surat hadisnya, al-insanu khuluqul ilman, bahwa penciptaan manusia awalnya manusia itu dalam keadaan tidak mengetahui. Proses pengembangan manusia dalam tahap kesempurnaan, akhirnya manusia itu mengalami proses pengajaran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah proses pengajaran, otak ini diberikan kesempurnaan baik fisik secara menyeluruh. Organ tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna berkembang dan tumbuh menjadi dewasa. Setelah berkembang tumbuh menjadi dewasa, menjadi tua, sampai yang tadinya terlahir, yang tadinya hidup, mengalami proses kematian. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada seorang hamba, yang mana hamba tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal adalah bentuk berfungsi sebagai pengingat. Akal pula bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Otak kanan diciptakan untuk berpikir, membaca. Otak kiri berfungsi untuk menghitung dan mengingat. Kesempurnaan otak tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya, dan Allah ciptakan hati untuk membedakan cinta dan benci. Letak hati ada di dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di bawah hati Allah ciptakan nafsu. Nafsu ini terbagi bermacam-macam nafsu, sampai yang paling bawah adalah nafsu hawani atau nafsu hewan. Rasulullah SAW menyatakan dalam suatu hadisnya, tuba liman aklu amiran wa hawa asiran. Beruntung orang yang Allah berikan akal itu sehingga lebih dominan menggunakan akalnya dan menundukkan hawa nafsunya. Tuba liman aqlu amiran wa hawa asiran. Sangat beruntung orang menggunakan akalnya sehingga akalnya itu lebih dominan daripada nafsunya. Nafsunya itu ditekan. Kemudian lawan dari kata beruntung atau tuba yaitu wailun, orangnya celaka. Wailun akluhu wailun liman akluhu
seorang raja yang menuruti hawa nafsunya kalah dengan budak yang budak ini tidak menuruti nafsunya. Budak akan terhormat, seorang budak akan terhormat atau mulia bila mana dia menahan sabarnya dari menahan untuk sabar, menahan amarahnya untuk sabar, ketimbang seorang raja yang menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perbedaan inilah yang menentukan orang baik dan buruk. Orang yang mendominasi akalnya daripada hawanya, menekankan hawanya, menggunakan akalnya sehingga dia dapat berpikir, tapi orang akan celaka ketika dia menuruti hawa nafsunya sehingga akalnya kalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati pembeda dia bisa merasakan, bisa bersyukur atau tidaknya, itu hati yang merasakan. Cinta dan bencinya itu hati bisa merasakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada manusia berupa Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an ini dirasakan oleh hati. Benar, hati ini bisa merasakan kebenarannya Al-Qur'an. Kemudian karena hati atau karena iman letaknya di dalam hati, sampai hati itu berkata benar bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai petunjuk. Kemudian al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sehat, jiwa raganya pun akan sehat. Akal menerima sehingga sinkron antara hati dengan akal. Nafsu tempatnya di perut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 di mana Allah Subhanahu wa taala itu menanyakan perihal anggota tubuh kita, perihal tubuh kita yang kita kenal. Arba'u yus'alu ala abdin yawmal qiyamah. 4 hal atau 4 perkara yang dimana perkara yang 4 ini Allah akan menanya kepada seorang hamba, karena hamba ini sudah diberikan. Yang pertama adalah an umurihi fima afna. Umur yang Allah berikan, dikasih kesempatan, dipergunakan untuk apa? Maka seorang hamba ini mempertanggungjawabkannya. Yang kedua perkara yaitu wal jasadihi, jasadnya fima ablah. Jasadnya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama diberikan kehidupan, diberikan kesempatan, Allah akan menanyakan jasad digunakan untuk apa. Kemudian yang perihal ketiga, an alima maza amal. Dikasih kecerdasan otak, kesempurnaan penciptaan. Dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh pada manusia itu dalam penciptaannya terdapat kesempurnaan. Kesempurnaan
manusia lebih unggul daripada penciptaan Allah yang lainnya. Manusia lebih bagus daripada setan, jin, hewan, atau penciptaan bentuk lainnya. Manusia unggul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu paket jasad ini yang sempurna, yang diberi akal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi jasadika alaiha haqqan." Dalam tubuhmu itu terdapat hak-haknya. Hak mata untuk melihat, hak kuping untuk mendengar, hak akal untuk berpikir, hak kaki untuk berjalan, hak tangan untuk memegang, sehingga Allah akan meminta pertanggungjawabannya manusia. Dikasih ilmu agama, dia amalkan atau tidak. Wawailun liman la alima, liman la alim malam yakmal. Seorang dikasih ilmu, kemudian dalam hidayah yang Allah berikan berupa ilmu, dia tidak menggunakan untuk belajar, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Wawailun alimah, orang celaka akan celaka ketika dia mempunyai ilmu. Masa malam yakmal, atau tidak mengamalkan. Ini ilmu akan dimintai pertanggungjawaban. Bila mana manusia diberikan kesehatan jasmani atau fisik yang kuat, tidak digunakan sebagaimana mestinya pada saat proses pencarian suatu ilmu atau pada ilmu, dia tidak hadir, khususnya dalam ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba ini di dunia, kenapa dia tidak belajar? Atau seorang alim, atau seorang pelajar, ini nanti itu kenapa tidak diamalkan? Perkara yang keempat, malin, bahwa harta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan aina kasabun wa anfaqahu, dari mana harta kamu dapat dan engkau belanjakan kemana. Maka seorang yang dimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal mali lirijal shalih, bahwa kenikmatan berupa harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh, sehingga orang soleh itu bisa menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada pembangunan masjid, dia itu ikut serta menyumbangkan hartanya, mengeluarkan harta sebagai hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia menginfakkan hartanya di jalan Allah ketika ada perayaan Maulid, menyumbang, atau dia menyisihkan rezekinya untuk orang-orang fakir dan miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan, bahwa satu orang ini dia kategori Islam karena dia mendapatkan harta yang halal, mencari harta halal, kemudian dia infakkan harta yang halal ini di jalan Allah.
orang bakhil atau lain dengan orang pelit. Lawan kata dermawan adalah bakhil. Al-bakhilu Allah, orang pelit itu adalah musuh Allah. Sehingga siapa orang yang bakhil di dunia, dia adalah orang yang laksana orang pengemis. Orang pengemis yang mengais rezeki. Mengais rezeki. Kehidupan orang bakhil itu atau kehidupan orang pelit itu seperti orang yang mengais rezeki. Nafsu akan mencari rezeki, pelit untuk mengeluarkannya. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bakhil ini dihisabnya paling lama. Sayyidina Ali mengatakan, aduhai celaka orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu di dunia dia itu giro, semangat untuk mencari rezeki Allah, tapi sulit untuk mengeluarkannya. Padahal rezeki, kesehatan atau kelimpahan harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan hartanya kepada dia, maka nanti dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini celaka. Yang satu celaka karena dia mencari rezeki yang haram, kemudian rezeki yang haram ini dia belanjakan, walaupun belanjakan itu di jalan Allah. Dan yang lebih celaka lagi adalah orang yang nomor tiga. Sudah dia mencari rezekinya haram, dia keluarkan yang haram juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa manusia Allah berikan akal, Allah berikan nafsu, Allah berikan anggota tubuh yang sempurna, sampai semuanya itu yang Allah ciptakan dititipkanlah kepada kita. Akal Allah titipkan, pengetahuan ya, tangan, anggota tubuh semua Allah titipkan, harta pun Allah titipkan, sampai Allah akan memintai pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawabannya manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya